selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Halo. Hari ini kita mau coba bongkar ya, intisari dari materi yang Anda bagikan ini, kutipan dari buku The Millionaire Fastlane. Iya, buku yang cukup kontroversial ya konsepnya. Betul. Misi kita simpel aja sih, menelaah gagasan utamanya yang bisa dibilang nantang banget cara pandang umum soal bangun kekayaan. Apa sih bedanya antara ya jalan lambat biasa itu sama jalan cepet yang katanya malah nggak gampang ini? Mhm. Soalnya kan penulisnya ini ngaku bisa pensiun muda banget, padahal sebelumnya sempat tinggal sama ibunya gitu. Gimana coba logikanya? Mari kita telusuri deh. Klaim yang kuat memang. Penulisnya MJ DeMarco, dia sengaja banget mengkontraskan ya kebebasannya sekarang, muda dan kaya, dengan perjuangan dia dulu. Dan terutama kontrasnya sama apa yang dia sebut jalur konvensional slow lane, atau ya jalur lambat itu. Oke. Mari mulai dari situ deh. Jalur lambat ini kan yang ya sering banget kita denger lah ya. Kerja keras, nabung, investasi, terus ya nunggu aja puluhan tahun. Jalan yang aman katanya. Nah, menurut penulis ini, di mana sih letak kesalahan mendasarnya? Kenapa ini dianggap lambat dan ya nggak efektif gitu buat bebas finansial pas masih muda? Kritiknya lumayan tajam sih. Dia lihatnya gini, itu kayak nuker hidup kita. 5 hari kerja buat 2 hari libur. Mengorbankan masa muda, energi kita, buat potensi kekayaan pas udah tua nanti. Dia nyindirnya kekayaan di kursi roda. Iya, kebayang. Sumbernya itu nyebut kelemahan intinya. Uncontrollable, limited leverage. Apa ya? Daya ungkit terbatas, tak terkendali. Artinya, variabel utama kekayaan kita, kayak jam kerja, gaji, pasar modal, itu di luar kendali penuh kita dan ada batasannya. Jadi kita nggak bisa ngontrol sepenuhnya gitu ya? Betul. Waktu malah jadi musuh, bukan kawan. Butuh puluhan tahun kan bunga majemuk buat hasil yang benar-benar signifikan. Pendapatan kita juga dibatasi jam kerja. Jadi intinya kita kayak kejebak dalam sistem yang skalanya terbatas dan susah dikendalikan ya? Bisa dibilang gitu menurut dia. Terus alternatifnya apa dong si Fastlane ini? Penulis bilang ini bukan jalan gampang, tapi jalan cepat. Apa nih yang bikin cepat? Nah, Mungkin cerita dia ketemu pemilik Lamborghini itu bisa kasih gambaran dikit. Itu kayak titik baliknya kan? tepat sekali. Pertemuan itu krusial banget. Dia jadi sadar, itu anak muda bisa kaya bukan karena gajinya gede, tapi karena dia bangun sistem yang ngasih nilai. Kalau di buku kan contohnya layanan mobil gitu ya. Itu yang buka matanya dia. Sistem yang memberi nilai ya? Ya, fondasi Fastlane itu kebalikannya selulin. Controllable, unlimited leverage. Daya ungkit tak terbatas terkendali. Artinya, kita yang pegang kendali atas variabel yang bisa digendakan tanpa batas. Fokusnya geser total. Dari nuker waktu jadi duit? Dari nuker waktu jadi duit ke nyiptain nilai lewat sistem bisnis. Persamaan kekayaannya aja beda. Kekayaan sama dengan laba bersih plus nilai aset. Kuncinya di pohon uang itu. Sistem bisnis bisa internet, software, konten, apa aja yang kerja buat kita, gitu. Menarik. Sistem bisnis yang kerja buat kita. Lalu ada konsep hukum efeksi, law of affection. Ini kedengarannya kayak inti dari penggandaan itu ya. Gimana cara kerjanya? Iya, ini penting banget. Intinya gini, dampak kita, bukan cuma jam kerja kita, itu mesin kekayaan sebenarnya menurut penulis. Hukum efeksi ini bilang, kekayaan kita itu sebanding lurus sama jumlah orang yang kita sentuh, itu skala, atau kedalaman kita nyentuh hidup beberapa orang, itu magnitudo. Skala atau magnitudo ya? Nah, sistem bisnis itu kendaraannya buat mencapai skala atau magnitudo tadi. Sesuatu yang susah banget dicapai kalau cuma kerja biasa. Kecuali kita, ya selebriti atau semacamnya lah. Oke, konsepnya masuk akal. Kendalikan sistem, ciptakan nilai, bikin dampak besar. Tapi mulainya gimana? Rasanya kok gede banget ya? Penulis kan nyebut soal ubah pola pikir. Dari konsumen jadi produsen. Nah, nerjemahinnya ke langkah nyata gimana tuh? Nah, ini pertanyaan bagus. Masuk ke inti praktisnya. Gimana cara lihat peluang? Penulis nyaranin ubah cara pandang. Dengerin keluhan orang, cari masalah, identifikasi kebutuhan. Saya benci deh kalau andai aja ada solusi buat gitu-gitu. Oh, jadi dari masalah sehari-hari gitu ya? Seringnya dari situ.
Ide bisnis tuh nggak harus penemuan baru yang merevolusioner, seringkali cuma perbaikan atau solusi buat masalah yang udah ada. Ini nyambung banget sama salah satu perintah Fastlane. Kebutuhan, need. Fokusnya bukan cuma jualan produk, Pak, tapi jadi penyelamat buat seseorang menyelesaikan masalah mereka. Di chapter 42 itu ditekankan banget. menjadi penyelamat. Wah, dalam juga ya. Jadi bukan sekedar bikin bisnis buat untung, tapi secara aktif mecahin rasa sakit atau pain point orang lain. Betul banget. Penulis nekenin pentingnya lihat bisnis sebagai solusi. Orang kan nggak beli bor, tapi beli lubang di dinding. Mereka nggak beli fitur A, B, C produk kita, tapi mereka beli manfaat dari fitur itu buat hidup mereka jadi lebih baik, lebih mudah, atau masalahnya selesai. Oke, manfaatnya ya. Iya. Jadi, penyelamat itu artinya fokus ke manfaat dan solusi yang kita tawarkan. Eksekusinya itu yang penting. Gimana kita beneran bisa memenuhi kebutuhan dan kasih manfaat itu. Jauh lebih penting dari sekedar punya ide brilian doang. Jadi, kesimpulan utamanya apa ya dari semua ini? Kayaknya pesan intinya tuh nantang banget dogma kaya itu harus pelan-pelan. Iya, itu yang utama. Buat bangun kekayaan lebih cepat, perlu kendaraan beda, sistem bisnis kita sendiri, dan pola pikir yang beda juga. Fokus jadi produsen, pemecah masalah, bahkan tadi itu, penyelamat buat pelanggan dengan menuhin kebutuhan mereka secara efektif. Ini soal ngambil kendali dan manfaatin dampak, bukan cuma waktu kita aja. Betul. Dan relevansinya buat Anda yang dengerin nih, ini bukan cuma soal duit loh sebenarnya. Ini tentang potensi buat ngerebut kembali waktu dan kebebasan sekarang. Selagi kita masih punya energi, masih punya mimpi, bukan nunggu puluhan tahun lagi. Selagi masih bisa menikmati ya. Iya, ini soal nyelarasin jalur finansial kita sama visi hidup kita, sebelum visinya keburu pudar atau berubah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Penulis kan kritik keras tuh pertukaran 5 hari kerja demi 2 hari bebas. Gimana kalau Anda coba deh bingkai ulang nilai waktu Anda saat ini? Bukan cuma sebagai alat tukar buat dapat gaji, tapi sebagai modal utama buat bangun sistem yang bisa kasih kebebasan di masa depan nanti. Coba deh amati dan dengerin hari ini. Di mana Anda bisa nemuin satu rasa sakit atau kebutuhan kecil aja yang mungkin bisa Anda bantu selesaikan.